Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membaca kitab Aqidatu al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan kita ulangi, kita merujaah lagi di poin ketiga jemaah. Di poin ketiga ini Al-Imam Syafi'i banyak menyebutkan tentang beberapa poin akidah ya. Di poin ketiga, coba dibaca lagi, diulang. Al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlul hadis. Dan al-qaul yani keyakinan, yani akidah. Di dalam sunnah, yani di dalam masalah akidah yang aku berada di atasnya, di akidah tersebut, dan aku melihat juga para sahabat-sahabat kami berada di atas akidah tersebut, yaitu kalangan ahlul hadis, yang aku melihat mereka dan aku mengambil dari mereka. Mislu Sufyan, seperti Sufyan, wa Malikin wa ghairihima, seperti Sufyan yani Sufyan ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, wa ghairihima, dan selain Malik dan juga Imam Malik, wa ghairihima, dan selain mereka berdua, yaitu yang pertama ini dia, al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan tauhid yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ini yang dimaksud tauhid sebagaimana di poin kedua ya, sudah disampaikan. Karena istilah tauhid ini berbeda-beda menurut keyakinan orang yang mengucapkannya. Tauhid versi orang-orang sufi itu yang dimaksud yakni berkaitan dengan rububiyah Allah. Jadi kalau tauhid menurut versi orang-orang sufi itu apa? Kalau orang sufi mengatakan tauhid, maknanya ini keagungan Allah, kebesaran Allah dalam hal menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Bahkan tauhid kalau menurut Mu'tazilah maknanya yakni mengingkari sifat Allah. Ini makna tauhid, mensucikan Allah dengan tidak menetapkan sifat. Ini versi Mu'tazilah. Nah, tauhid menurut ahli sunnah, termasuk menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, adalah hakikat tauhid pada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hakikat tauhid menurut Imam Syafi'i, ini persaksian terhadap tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kata Imam Syafi'i, wa anna Allah taala ala arsyihi, dan Allah Ta'ala di atas aras. Apa makna di atas aras? Yani beristiwa. Dan Allah di atas aras ini, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i menetapkan berarti adanya istiwa Allah di atas aras, yang ini didasarkan oleh firman Allah sekitar, atau bukan sekitar, semuanya totalnya ada 7 tempat di dalam Quran tentang penyebutan Allah istiwa di atas aras. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 54, yang kedua surah Yunus ayat 3, yang ketiga surah Ar-Ra'd ayat 2, yang keempat surah Thaha ayat 5, yang kelima surah Al-Furqan ayat 59, yang keenam surah As-Sajdah ayat 4, dan yang ketujuh surah Al-Hadid ayat 4. Semua ayat-ayat ini menetapkan Allah istiwa di atas aras, dan ini yang diyakini oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ya. Adapun kalau dalam hadis, itu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama faraghallahu min khalqihi, ketika Allah selesai menciptakan makhluknya, istawa ala arsyihi, Allah beristiwa di atas aras. Dan sebagaimana dalam ayatnya, Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa. Ini setelah Allah ciptakan langit, bumi, dan yang di antara keduanya dalam masa 6 hari, lalu
ayat semuanya menyatakan lalu Allah istiwa. Kecuali di surah Thaha jemaah. Kalau surah Thaha lafadznya tidak begitu, tapi Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Sifat Ar-Rahman enggak disebut Ar-Rahim di sini ya. Sifat Ar-Rahman lalu disandingkan dengan istiwa di atas arsy. Ini korelasinya jemaah, karena rahmat Allah dengan nama Ar-Rahman ini menunjukkan keluasan rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu ada dua. Pertama rahmat yang umum, yang orang kafir pun dapat rahmat ini. Ya, ini dari nama Ar-Rahman. Yang kedua rahmat Allah itu rahmat yang khusus hanya orang beriman saja. Ini Allah Ta'ala disebutkannya Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahiman. Jadi bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim sifat rahmatnya ini khusus terbatas hanya kepada orang beriman. Tapi kalau Ar-Rahman sifat rahmatnya itu luas mencakup termasuk orang kafir. Oleh karenanya sifat rahmat dari nama Ar-Rahman disandingkan dengan Arash. Karena Arash makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling agung, makhluk Allah yang paling berat bobot timbangannya, itu Arash. Jadi Arash itu makhluk Allah yang paling tinggi jemaah. Malaikat saja memikul Arash Allah. Dan agung besarnya Arash itu lebih besar dari malaikat. Buktinya malaikat yang memikul Arash Allah digambarkan oleh Nabi, ya, ma baina atikihi wa udhunihi wa ma baina atikihi wa udhunihi masira 700 'am. Antara pundak dan daun telinganya itu jarak perjalanan 700. Itu gambaran pundak sampai ke telinga saja malaikat yang memikul arsy Allah. Ini menunjukkan kalau malaikatnya demikian agung, dan itu dipikul oleh berapa? Oleh 8 malaikat ya. Di dunia ini kalau kata Syekh Fauzan, di dunia dipikul oleh 4 malaikat, di akhirat dipikul 8 malaikat arsy itu. Ini menunjukkan kalau malaikat sampai demikian rupa agungnya, berarti menunjukkan agungnya arsy Allah Azza wa Jalla. Maka arsy disifati apa dalam Quran? Disifati juga dalam hadis, disifati dengan Al-Azim, disifati dengan Al-Karim. Sebagaimana doa karb, doa ketika mendapat kesulitan, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'indal karb, Nabi itu kalau mendapat kesulitan, kesusahan, beliau membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini dihafal jemaah. Ini dibaca zikir ini ketika mendapat kesulitan, Allah selamatkan dari kesulitan, Allah beri jalan keluar. Apa doanya tadi? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Jadi yang kedua arasnya agungnya, yang ketiga karim. Itu untuk membedakannya. Lalu kata Imam Al-Qayyim, tauhid itu penyelamat dunia akhirat. Makanya doa kesulitan-kesulitan itu adalah dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu jemaah. Baik. Maka perbanyak membaca kalimat tauhid. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Kemudian yang menyelisihi Imam Syafi'i yaitu kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah yang mengingkari istiwa Allah, ya, termasuk Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah ini menyelisih akidah Imam Syafi'i dalam masalah di mana Allah. Kata Asy'ariyah, Allah istiwa maknanya istila atau istaula. Artinya apa? Menguasai arasy. Bukan naik tinggi di atas, bukan. Sebagaimana penafsiran para salaf, istiwa ya istiwa. Orang Arab paham arti istiwa, yakni naik tinggi di atas, itu istiwa.
tanpa kita membagaimanakan istiwa Allah. Namun ahli bidah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka ingkari, walaupun Asy'ariyah pengingkarannya dengan cara mentakwil dengan merubah ya huruf istiwa dengan istaula atau istila yang artinya katanya menguasai. Maka ini pun tidak dikenal para jemaah. Secara bahasa istila artinya menguasai ini. Lagi pula dalam bahasa Arab kalau ada kata istiwa dengan dimuta'adikan kata-kata ala, ini enggak ada lagi makna lain. Enggak bisa lagi ditafsirkan kepada yang lain istiwa itu kalau ada kata-kata alanya. Istiwa ala maknanya naik tinggi di atas. Beda kalau enggak ada alanya bisa diartikan sempurna. Ya. Tapi kalau ada kata-kata ala maka maknanya naik tinggi di atas. Dan ini akidahnya Imam Syafi'i. Ini Allah di atas arasy, lalu kata Imam Syafi'i fis samaihi, di atas langitnya. Jadi Imam Syafi'i akidahnya tegas bahwa Allah itu tidak di mana-mana atau Allah maujud bila makan, sebagaimana akidah sebagian besar banyak kaum muslimin. Kalau ditanya di mana Allah, Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat atau Allah di mana-mana. Ya. Jadi akidahnya Jahmiyah itu yang berkeyakinan ada dua golongan mereka ini. Sebagian Jahmiyah mengatakan Allah menyatu bersama makhluk. Allah fi kulli makan, yakni menyatu bersama makhluk. Dan inilah akidah hululiyah, akidah haluliyah, akidah meleburnya Allah dengan makhluk. Yang kedua, akidah Jahmiyah itu Allah enggak di mana-mana. Yani ada tapi enggak di mana-mana, enggak di atas, enggak di kiri, enggak di kanan. Ya. Kalau Allah enggak di bawah, enggak di kiri kanan makhluk, ini kita setuju, tapi Allah enggak di atas. Sehingga mereka ingkari. Pada Allah banyak ayat di Quran mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit, yakni Allah di atas. Ya. Taib, ini akidah Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ini sebagai murojaah para jemaah. Termasuk di antara kesesatan adalah orang yang meyakini bahwa atas itu katanya kiblat doa. Ya, bahwa atas itu kiblatnya doa. Terus kalau Ka'bah itu kiblatnya salat. Sehingga kalau doa kenapa menghadap ke atas, bukan berarti Allahnya di atas katanya. Ini juga aliran sesat seperti ini. Makanya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah beliau bantah ini. Ini akidah memang telah dinyatakan dulu. Walaupun ada juga sekarang kiai yang mengatakan demikian, tapi dia mengadopsi dari akidah-akidah yang menyimpang dulu berkaitan dengan masalah ulu atau sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan di sini perkataan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Ya. Tentang orang yang mengatakan bahwa atas itu bukan tempat Allah. Nah, ini juga istilah tempat ada 3 jemaah ya, antum harus hafalkan istilah tempat atau bahasa Arabnya al-makan, lalu istilah arah atau bahasa Arabnya al-jihah, lalu istilah al-jisim. Dalam bahasa Arab jisim, bahasa kitanya jasad. Ini semua adalah lafaz yang tidak ditetapkan dalam Quran, dalam hadis bagi Allah, tidak pula dinafikan. Ingat jemaah, lafaz-lafaz yang mujmal seperti ini tidak boleh diingkari total, tidak boleh juga dibenarkan. Jelas. Jadi kalau ada mengatakan Allah bertempat atau Allah berjasad atau Allah berarah, ini kalimat mujmal namanya. Mujmal itu bisa benar bisa salah maknanya. Karena memang tidak ditetapkan dalam Quran, dalam hadis, tidak pula dinafikan dalam Quran, dalam hadis. Sehingga kita ahli sunnah tidak memulai mengatakan tempat, tidak memulai mengatakan arah, tidak memulai mengatakan jisim bagi Allah. Tapi kalau ada orang mengatakan kepada kita, maka kita minta perincian. Apa maksud antum? Apa maksud ente mengatakan Allah bertempat? Apa maksud ente mengatakan Allah berjisim? Apa maksud ente Allah mengatakan berarah? Kalau maknanya benar, tidak masalah, kita terima. Kalau misalnya
Maksud tempat yakni Allah berada di atas, maka kita katakan ini benar. Karena Allah yang mengatakan. Kalau maksud arah yakni Allah jihatul ulu, Allah di atas, arah atas, mana ini benar. Lalu kalau maksud jisim, kata mereka kan gitu tuh, Wahabi mujassimah katanya gitu. Wahabi mujassimah. Nah, kita tanya apa maksud ente mujassimah? Yani kalau kata mereka maksud mujassimah yani karena Wahabi mengatakan Allah punya wajah, ya kita katakan benar. Karena Allah punya wajah. Kalau mujassimah yani kata mereka karena Allah punya tangan, kata Wahabi memang benar. Bahkan kata Syafi'i juga Allah punya wajah, Allah punya tangan sebagaimana nanti di poin-poin berikutnya. Tapi kalau maksud jisim yani Allah berjasad seperti makhluk, ada daging, ada tulang, ada darah, berjasad pokoknya, nah kita menolak. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kaidahnya cuma setiap kata-kata yang mujmalah, kalimatul mujmalah, maka kita tidak menerima mutlak, tidak menolak mutlak. Maka harus istifsal, minta perincian apa yang dimaksud. Ya, karena itu tidak ditetapkan dalam Quran, tidak dinafikan dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis. Nah, perkataan bahwa al-ulu adalah qiblatu du'a fabatilun min wujuhin. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Perkataan yang mengatakan bahwa al-ulu ini akidahnya Syafi'i loh jemaah. Ini akidah Syafi'i, ini Allah berada di atas. Allah al-ulu, dan sifat ulu Allah itu ada dua. Sifat zatnya, yakni zat Allah di atas, juga ulu tinggi, maknanya sifatnya Allah sempurna. Jelas ya? Ahli bid'ah menetapkan ulu tapi cuman sifat saja, yakni Allah itu mulia, Allah itu tinggi, maknanya mulia. Adapun zat Allah kata mereka tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Yakni Allah mawjud bila makan, atau Allah di mana-mana tempat. Bahkan yang lebih serem lagi, Allah di hatiku. Oh, nemen lagi itu. Allah di hatiku. Kata Imam Ibnu Abi Hanafi, kata beliau, wal qaul bi anna al-'uluwa qiblatu du'a fa batilun min wujuhin, dan perkataan bahwa ketinggian itu adalah kiblatnya doa, yani Allahnya bukan di situ, tapi hanya sekedar kiblat doa sebagaimana kita kiblat salat ke Ka'bah, Allahnya bukan di Ka'bah. Paham maksudnya? Ini syubhat ini. Ini Allahnya bukan di Ka'bah, kita enggak nyembah Ka'bah. Allahnya enggak di situ, tapi hanya arah kita dalam beribadah diarahkan ke arah Ka'bah, Baitullah. Allahnya enggak di situ. Demikian pula kalau kita doa menghadap ke atas tangan kita, karena mereka juga enggak mau diledek. Kalau katanya Allah enggak di atas, lalu kalau doa ente kenapa ke situ? Ya itu kan kiblat doa. Ini ngelesnya begitu. Kan harusnya kalau Allah di mana-mana, doanya itu begini. Yang ini muter ini. Tapi doanya ke atas, itu kan kiblat doa. Dibantah oleh Imam Ibnu Abil Izz. Kata beliau, ahaduha yang pertama, anna qaulakum inna sama qiblatun lidu'a, qiblatun lidu'a lam yaqulhu ahadun min salafil ummah. Adapun perkataan kalian bahwa langit atau di atas adalah kiblatnya untuk doa, ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari salafnya umat ini. Sahabat, tabi'in, tabi'in, imam 4, enggak ada yang mengatakannya. Wala anzalallahu bihi min sultan, dan Allah tidak menurunkan dalil yang menunjukkan kalau atas kiblat doa. Wa hadza minal umuri syar'iyyah diniyah. Sementara penyebutan atas kiblat doa ini adalah merupakan perkara syariat, perkara agama yang fala yazuzu an yakhfa ala jami'i salafil ummah wa ulamaiha. Kalau ini perkara agama, yang meyakini atas kiblat doa, ini perkara agama, maka tidak mungkin perkara agama yang tidak diketahui oleh para salafnya dari umat ini. Jelas jemaah ya? Yang kedua, anna qiblata doa, bahwasanya kiblat doa hiya qiblatus shalah. Bahwa kiblat doa ya kiblat salat. Nabi Muhammad SAW kalau berdoa jemaah menghadapnya kemana? Menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Jadi kita berdoa tetap sebagaimana dalam salat kita menghadap ke arah kiblat. Fa in yustahabu lid-da'i, oleh karena itu disunnahkan bagi orang yang berdoa an yastaqbilal qiblata, untuk menghadap ke kiblat, bukan menghadap begini ke atas.
Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu al-qiblata fi du'aih fi mawatin katsirah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadap kiblat di dalam banyak doa, di dalam banyak-banyak keadaan beliau ketika berdoa. Faman qala inna lid-du'a qiblatan ghairu qiblatis shalah, maka siapa yang mengatakan bahwasanya berdoa memiliki kiblatnya yang bukan kiblat salat, au inna lahu qiblatain, atau yang mengatakan bahwa kiblat ada dua, ihdahumal Ka'bah, yang pertama kiblatnya adalah Ka'bah, wal ukhra as-sama, kiblat yang kedua adalah langit, maka faqad ibtada'a fid din, maka dia telah berbuat bid'ah dalam agama, meyakini keyakinan bid'ah dalam agama. Jadi istilah bid'ah itu cuma yang suka membodah bid'ahkan itu ya imam-imam dulu juga, bukan Wahabi saja. Ya. Karena memang demikian harus dijelaskan kepada umat supaya umat tidak tersesat. Wa khalafa, dan dia telah menyelisihi yang mengatakan ada dua kiblat atau doa kiblatnya ke atas kalau salat ke Ka'bah, maka wa khalafa jama'atul muslimin, maka dia telah menyelisihi jamaah kaum muslimin, ijma', yakni ulama Islam. Yang ketiga jemaah, ini menarik dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa Arab ya. Annal qiblah, kenapa dikatakan kiblat jemaah? Qiblah hiya ma yastaqbiluhu al-'abid biwajhihi. Sesuatu disebut kiblat itu ketika seseorang menghadapkan dengan wajahnya, itu kiblat namanya. Makanya dikatakan kiblat dari sisi bahasa artinya arah. Ya, arah. Kama tustaqbal al-Ka'bah fi shalah wa du'a, sebagaimana orang kalau salat, kalau doa menghadapkan wajahnya. Adapun kalau tangan diarahkan ke manapun, makanya tangan itu kalau doa bukan diarahkan ke kiblat. Kalau diarahkan ke kiblat tangan harusnya begini kalau doa. Tapi yang dimaksud dalam bahasa Arab kiblat itu bukan mengarahkan tangan, tapi mengarahkan wajah. Maka keliru kalau ada istilah kok ada kiblat ke atas tapi yang diarahkan tangannya. Harusnya kalau kata dia kiblat itu dua, Ka'bah, yakni Ka'bah dan kiblat itu atas, berarti wajahnya yang diarahkan. Berarti kalau doa begini, Allahumma begini. Tapi kan dia enggak, wajahnya kemana dia kalau doa? Ya terserah kemana, tapi kan tangannya ke atas. Kata dia berarti atas itu kiblatnya. Kiblat itu bukan tangan ya Habibi, bukan tangan tapi wajah yang diarahkan, itu kiblat. Ini dari segi bahasa. Ya. Maka tustaqbalul Ka'bah fi shalah, Ka'bah dihadapi oleh wajah ketika salat, wa du'a, wa dzikir, wa dabah, termasuk ketika menyembelih jemaah. Kambing itu, sapi dan semisalnya yang diarahkan ke kiblat ya wajahnya dia. Wajahnya. Demikian pula kalau antum salat, walaupun salat sambil duduk, salat sambil berbaring, yang diarahkan ke kiblat apanya? Wajahnya. Jelas? Wa kama iwajjahu al-muhtadar wal madfun, demikian pula diarahkan yang sedang sakaratul maut, walaupun ini ada khilaf ulama jemaah. Ya. Yang sedang sekarat itu ada khilaf ulama, sebagian enggak harus. Tapi al-madfun, mayit yang telah dikuburkan dihadapkan ke mana? Yang dihadapkan tangannya apa wajahnya? Badannya? Wajah, badan semua. Walidzalika summiyat wujhah. Oleh karena itu juga kiblat dinamakan kata lainnya wujhah. Ini karena yang dihadapkan apa? Wajahnya. Wal istiqbal khilaf al istidbar, ya. Dan istiqbal itu lawan kata dari istidbar, dubur, belakang. Wajah. Makanya resepsionis hotel dalam bahasa Arab artinya apa? Istiqbal. Yang paling depan muka sendiri. Makanya resepsionis itu jangan di belakang. Kalau ada resepsionis hotel kok di belakang, itu bukan resepsionis namanya, bukan istiqbal lagi. Istidbar namanya, istidbar. Mana istidbar? Yang ini di belakang sana. Gudang itu cuma. Jadi istiqbal itu di depan. Yani fal istiqbal bil wajhi wal istidbar bid dubur. Makanya kalau istiqbal itu dengan wajah, kalau istidbar dengan bokong atau dengan, mohon maaf, dengan pantat. Itu bedanya istiqbal dengan istidbar. Jadi yang dihadapkan apa jemaah tadi? Tangan apa wajah? Wajah. Nah, wajah. Fa amma ma hadahu al-insanu bi ra'sihi aw yadayhi aw janbi fa hadha yusamma qiblah. Adapun orang kalau menghadapkan tangannya saja, badannya saja,
Ya, misalnya dia menghadapkan tangan wajahnya ke arah kiblat, tapi wajahnya ke sini. Dia tidak menghadap kiblat namanya. Dia tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu yang penting wajah. Ya, masuk badan nang kene, tapi nang kene wajah ya menghadap kiblat aja cuma. Ya cuman masuk orang salat kayak ini. Atau doa enggak ono. Ya mesti dengan ya wajah, tapi yang paling inti itu wajah. Jelas cuma ya? Baik. Nah, kita lanjut sekarang poin ke berapa yang kita kaji? Hah? Kelima ya. Baik. Qala al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Sifat nuzul sudah 4 sudah, 5. Lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Allah hanya memiliki asma, nama-nama, wa sifatun, dan sifat-sifat, kata Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menetapkan nama, menetapkan sifat. Namun dari mana penamaan nama Allah dan penetapan sifat tersebut? Kata beliau, ja'a biha kitabuhu, yang telah datang atau disebutkan di dalam kitabnya Al-Quran, wa akhbara biha nabiyuhu, dan dikabarkan oleh Nabi di dalam sunnah kepada umatnya. Ya. Jadi di poin kelima ini kesimpulannya apa? Imam Syafi'i menetapkan nama dan sifat itu berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran atau oleh Nabi dalam hadis. Kalau Allah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, demikian yang ditetapkan oleh Syafi'i sebagaimana di poin yang ke-6. Jadi menamakan Allah enggak boleh sama dengan penamaan-penamaan yang tidak ada dalam Quran. Demikian pula mensifati Allah. Adapun mengkabarkan itu boleh asal maknanya menunjukkan kesempurnaan. Contoh, Allah dikabarkan dengan pangeran atau gusti, itu boleh selama maknanya gusti dan pangeran menunjukkan kesempurnaan. Tapi ini bukan nama, bukan sifat. Apa itu? Pengkabaran. Walaupun perjamaah lebih afdol ya. Kalau kita berzikir menyebut, tidak usah menyebut itu. Tapi terkadang dihajatkan, dibutuhkan ya. Seperti di masyarakat kadang-kadang ndak afdol kalau ngomong ndak Gusti Allah itu kok kayak mantep, ndak masalah. Tapi tetap jelaskan nama dan sifat Allah berdasarkan Al-Quran. Qadim itu bukan nama, bukan sifat, tapi Allah dikabarkan dengan kabar qadim, itu boleh. Ini yang terdahulu. Ya, tapi yang nama dan sifat Allah adalah al-awwal, dan Allah disifati al-awwaliyah bukan al-qadim, tapi dikabarkan dengan qadim boleh. Demikian pula tiap daerah punya yang menunjukkan keagungan, kemuliaan bagi Allah dengan nama-nama sebagai bentuk pengkabaran. Kalau di Lombok namanya nenek, orang Lombok kalau ngomong Allah Gusti Allah, kalau orang Jawa Gusti, orang Sunda juga Gusti, kadang pangeran. Walaupun manusia juga disebut juga pangeran. Ya. Kepada Allah boleh, tapi dengan syarat apa tadi namanya? Pengkabaran. Lianna babal akhbar awsa min babi al-asma wa babul asma awsa' min babil sifat, babul sifat wa babul sifat awsa' min babil asma. Jadi urutannya pengkabaran lebih luas dari pensifatan. Pensifatan lebih luas dari penamaan. Ya, karena tidak setiap sifat menunjukkan nama, tapi setiap nama pasti menunjukkan sifat. Di antara sifat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i berdasarkan Quran adalah yang ke-6. Wa anna lahu, dan bahwasanya Allah memiliki yadaini, kedua tangan. Biqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Jadi Syafi'i menetapkan jumlah tangan Allah 2 sebagaimana dalam ayat. Wa anna lahu yaminan, dan kata Imam Syafi'i bahwasanya Allah memiliki yamin. Yamin itu memiliki tangan yang sebelah kanan. Adapun tentang tangan kiri jemaah nanti akan kita bahas. Mana dasarnya Imam Syafi'i menyebutkan Allah punya yamin, yaitu Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 67. Allah mengatakan was-samawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Maka kita bahas dulu tentang tangan. Sifat tangan ini sebagaimana kata Imam Syafi'i ditetapkan berdasarkan Al-Quran, juga berdasarkan sunnah, bahkan berdasarkan ijma' para salafus saleh. Di antara dalil yang lain tentang sifat tangan, antum boleh catat surah Shad ayat 75 jemaah.
yang menunjukkan tangan Allah dua. Itu Allah berfirman tentang iblis. Allah berfirman kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Wahai iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada zat yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Jelas jemaah? Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah tidak menyebut Adam, tapi yang dimaksud siapa? Allah nggak nyebut nama Adamnya kan? Harusnya kan, ya iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Kenapa Allah nggak ngomong Adam? Tapi Allah ngomong di sini, Allah menyebutkan di sini sifatnya Adam. Allah nggak nyebut Adamnya, tapi nyebut sifatnya. Dalam gaya bahasa Arab ini untuk menunjukkan kemuliaan. Jadi nggak disebutkan namanya, tapi disebutkan sifatnya. Ya, misalnya saya telah membeli sesuatu yang gagah, yang warnanya memikat, yang harganya mahal. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan mungkin mobil. Tapi nggak ngomong mobil untuk menunjukkan apa? Kata dalam bahasa Indonesia aja, apalagi dalam bahasa Arab. Saya telah membeli sesuatu yang gagah, yang masya Allah warnanya sudahlah, yang paling terbaru, manusia nggak punya di dunia, cuma ada 2 unit. Itu sifat-sifat terhadap apa aja mah? Terhadap mobil misalnya. Kenapa nggak ngomong mobil saja? Itu kecil. Saya telah membeli mobil. Nggak aneh itu. Orang nggak penasaran itu cuma. Tapi menyebut saya telah membeli yang sangat menawan, yang sangat menarik. Itu sama hanya Allah mengatakan, kenapa kamu wahai iblis nggak mau sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Menunjukkan Allah sedang memuji siapa di sini? Adam. Apa pujiannya Allah kepada Adam? Diciptakan khusus dengan kedua tangan Allah. Makanya ahli bid'ah ketika menghadapi ayat ini susah ketika menafsirkan tangan artinya kekuatan. Tidak bisa menghadapi ayat ini. Karena kalau begitu maknanya berarti, wahai iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada yang telah kuciptakan dengan 2 kekuatanku? Kalau cuman maksudnya kekuatan, ya sama kita juga nggak ada bedanya sama Adam tuh jemaah. Karena kita juga diciptakan Allah dengan kekuatan Allah. Lalu apa faedahnya Allah muji-muji Adam di sini? Jelas? Ini surah apa ini? Surah. Nah, kita akan bahas surah ini jemaah. Contoh dari sunnah sekarang. Contoh dari sunnah yang menunjukkan Allah punya tangan. Sebagaimana kata Syafi'i, penetapan sifat Allah dari Quran, dari sunnah. Allah berfirman tentang betapa maha murahnya Allah untuk menerima taubat jemaah. Allah Ta'ala kata Nabi, Inna allaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan senantiasa tangannya. Lihat, Allah membentangkan tangan. Masa tangan mau diartikan nikmat atau kekuatan sebagaimana kata ahli bid'ah? Tidak mungkin. Nikmat dibentangkan, tidak mungkin kekuatan dibentangkan di sini. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima orang yang berdosa di siang hari. Sebaliknya, Allah membentangkan tangan di waktu siang liyatuba musi'ul lail untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Yani ada hamba berbuat dosa di malam hari, siangnya itu ditunggu Allah lah jemaah. Subhanallah. Betapa rahmatnya Allah demikian luas, ampunan Allah demikian luas. Orang yang berbuat dosa di siang hari, itu malamnya Allah tunggu tuh. Allah tunggu malam harinya. Betapa murahnya Allah memberikan ampunan kepada hamba. Dan itu dilakukan kata Nabi, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari nanti terbit dari barat. Jadi sampai datang kiamat. Karena kalau sudah matahari terbit dari barat, khalas dunia kiamat. Matahari terbit dari barat, yani pintu tobat tertutup. Memang tidak langsung kiamat jemaah. Ketika matahari terbit dari barat, ini tanda kiamat sudah dekat. Dan maksud dekat memang dengan tandanya muncul tanda besar ini, kiamat seolah-olah tidak lama tapi langsung. Jadi ketika manusia melihat matahari terbit dari barat, semuanya jemaah bertobat. Tapi sayang pintunya sudah tertutup. Sebagaimana ketika sakaratul maut. Jadi ketika nyawa di tenggorokan di sini, nyawa ditarik dari bawah, ditarik sampai ke atas, karena nanti keluar nyawa itu dari arah kepala. Sebagaimana dulu ditiupkan ruh kepada Adam juga dari arah kepalanya.
Ditiupkan ruh dari arah kepala masuk terus ke hidung, bersinlah Adam. Membaca alhamdulillah, lalu jawab yarhamukallah. Maka lafaz yang pertama kali diucapkan Adam ketika bersin, dia ucap alhamdulillah. Maka ini syariat sampai zaman kita umat Nabi Muhammad. Kalau bersin ucap apa? Alhamdulillah. Yang dengar ucapkan yarhamukallah. Yang bersin jawabnya yahdikumullah yusbalakum. Saling lempar doa. Ini indah sekali dalam Islam ajaran ini jemaah. Jelas ya? Jadi kata Nabi, innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat hamba selama hamba belum gargara, sebelum nyawa di tenggorokannya. Baik, siapa yang menyelisihi akidah Imam Syafi'i ini bahwa Allah memiliki tangan dan tangan jumlahnya 2, yaitu ada 3 golongan, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Adzan, fadhil. Baik, fadhil adzan dulu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Secara umum jemaah ya, kesesatan ahli bid'ah khususnya dalam masalah sifat-sifat Allah dan masalah-masalah lain dalam agama, secara umum di antara sebabnya satu. Walaupun nanti ada yang lain, hanya yang paling sangat inti satu ini sebabnya. Baik dalam masalah sifat, masalah yang lain, yaitu mereka itu menyamakan sesuatu yang berbeda dan membedakan sesuatu yang sama. Inilah sumber petaka ahli bidah ketika mereka sesat dalam agama. Contohnya dalam masalah sifat Allah, apa tadi? Membedakan sesuatu yang sama dan menyamakan sesuatu yang berbeda. Yang benar itu ya yang sama harus disamakan, yang beda ya harus dibedakan. Contohnya, kenapa mereka ini mengingkari sifat Allah? Kesalahannya itu tadi, karena mereka menyamakan sesuatu yang beda. Jadi kata mereka sifat Allah dengan sifat makhluk sama, sehingga kalau ada kesamaan dalam sifat pasti hakikatnya pun sama. Maka mereka ingkari sifat Allah akhirnya. Mereka ingkari wahyu, mereka ingkari Quran, mereka ingkari hadis. Dan ini sumbernya akal atau otak mereka. Dan ini terang-terangan. Kalau Asy'ari kan terang-terangan. Kenapa 7 sifat ditetapkan? Karena masuk akal kata mereka. Yang lain tidak masuk akal. Jadi akal tolak ukurnya. Nah sekarang yang menyelisih ahli sunnah di dalam, termasuk menyelisih Imam Syafi'i di dalam masalah sifat tangan bagi Allah adalah Jahmiyah, Mu'tazilah. Mereka mengingkari. Namun Asy'ariyah mereka menetapkan tangan, namun mereka merubah, mentakwil tangan artinya al-quwwah atau an-ni'mah. Tangan Allah artinya nikmat atau kekuatan. Maka antum catat beberapa bantahnya untuk mereka ini. Yang pertama, anna tafsirul yad bil quwa awi ni'mah mukhalifun li dhahiri lafad.
bahwa menafsirkan tangan Allah dengan kekuatan atau dengan nikmat, maka ini menyelisih dohirnya lafaz. Wa makana mukhalifan li dhahiri lafzi fa huwa mardudun illa bidalil. Dan setiap yang menyelisih dohirnya lafaz, maka mesti kita tolak kecuali kalau ada dalil. Dan di poin ini mereka tidak bawakan dalil. La fil Quran, wala fis sunnah, wala fi aqwali sahabat. Enggak ada dalilnya. Wala imam yang 4, enggak ada dalilnya bahwa tangan Allah artinya kekuatan. Enggak ada ucapan Syafi'i, Maliki, Hambali, enggak ada. Apalagi Quran, apalagi hadis. Ini yang pertama, jemaah. Apa yang pertama alasannya? Menyelisih dohirnya lafaz. Jemaah, kita memahami sesuatu itu ya dengan lafaz, dengan dohirnya. Kalau ada orang mengatakan Ustadz Fulan naik podium, yang naik podium siapa jemaah? Ustadz. Tapi ketika ada orang mengatakan singa naik podium, apa mungkin antum ngomong yang naik podium singa betulan? Lah, tapi penceramah yang perkataannya luar biasa. Dari mana ini? Ada dalil kalau singa itu, kalau yang naik singa yang dimaksud naik podium bukan singa. Kenapa? Karena kita menyaksikan. Masa ada singa naik podium? Tidak ono. Kecuali sirkus mungkin. Kecuali singa sirkus naik podium. Yang naik apa jemaah? Singa beneran. Tapi singa naik podium dan menyampaikan apa ya? Orasi yang berapi-api sampai membakar. Oh, membakar pula lagi. Apa api yang membakarnya? Ini karena ada qarina, ada dalil. Lah sekarang tangan Allah menjadi kekuatan, butuh dalil ini. Ya. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, sesuatu yang keluar dari dohir lafaz itu butuh dalil. Taib, yang kedua, annahu mukhalifun li ijma'i salaf. Perkataan kalian tangan Allah itu kekuatan atau nikmat menyelisihi siapa? Ijma'nya para salaf. Karena para salaf telah ijma' bahwa mereka menetapkan tangan adalah tangan hakiki. Mana ijma'nya? Mana ijma'nya jemaah? Mana pernyataan ijma' Abu Bakar, ijma' Umar, ijma' Syafi'i, ijma'? Mana perkataan ijma'? Yang dimaksud ijma'nya mereka ketika tidak adanya pernyataan dari mereka kalau tangan kekuatan. Jadi ini yang disebut ijma' sukuti namanya. Diamnya mereka, diamnya Abu Bakar, diamnya Imam Syafi'i, diamnya Umar, diamnya para sahabat dari mengartikan tangan kepada kekuatan menunjukkan mereka ijma'. Justru yang kita tanya dalil dari mereka. Mana perkataan salaf kalau tangan Allah kekuatan? Mana perkataan salaf? Gak bisa dibawakan jemaah. Jelas? Taib. Yang ketiga, annahu yamtani'u ghayatal imtina', tidak mungkin dan sangat mustahil an yurada bil yad an ni'mah awil quwwah, bahwasanya tangan itu nikmat atau kekuatan pada firman Allah seperti kepada iblis tadi. Sangat mustahil diartikan demikian. Ya iblis, mamanakan tasjuda lima khalaqtu bi yadaya bi quwwataini bi ni'mataini. Tidak mungkin. Karena berkonsekuensi berarti nikmat Allah cuma 2. Berkonsekuensi berarti kekuatan Allah cuma 2. Ini merendahkan Allah. Masa Allah cuma punya 2 nikmatnya, cuma punya 2 kekuatannya. Nikmat bisa Ustaz. Apa itu? Nikmat lahir, nikmat batin. Oke, ini kekuatan. Masa 2 juga? Maka mustahil. Kekuatan Allah cuma 2. Terus yang keempat. Keberapa? 4. Annahu law kana al-murad bil yadil quwwah, bahwa kalau yang dimaksud dengan tangan Allah kekuatan, maka li Adam fadlun ala iblis wala ala al-hamir wala al-kilab. Berarti enggak ada bedanya lagi Adam sama iblis, karena sama-sama diciptakan dengan kekuatan Allah, kan begitu sih, Mas? Enggak ada lagi beda. Bahkan dengan babi, naudzubillah, bahkan dengan kilab, dengan anjing sekalipun, karena semua makhluk diciptakan dengan kekuatan Allah. Apa bedanya kalau gitu Adam? Justru kita meyakini tangan Allah tangan hakiki, dan Allah menciptakan dengan kedua tangan Allah kepada Adam, menunjukkan Adam beda dengan makhluk lain. Adam istimewa dibanding makhluk yang lain. Ya. Bahkan bisa saja iblis nanti membantah Allah. Iblis akan mengatakan, "Wa anna ya Rabbi khalaqtani bi quwwatika fama fadluhu alayya." Iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam? Yang aku telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Ya Allah, aku juga kan kau ciptakan dengan kedua tanganmu. Ya ini kedua nikmatmu, kedua kekuatanmu.
Iblis bisa bantah gitu kan. Tapi iblis nggak bantah. Kenapa? Karena memang Adam diciptakan oleh kedua tangan Allah. Sehingga iblis akui itu. Memang mulia itu Adam. Jelas jemaah. Yang kelima jemaah. Betul kelima. An yakula anna hadhihi liyat allati asbataha Allahu ja'at ala wujuhin mutanawwi'ah. Perhatikan jemaah, di Quran demikian pula dalam hadis tadi, lafaz tangan itu datang dalam bentuk yang beraneka ragam. Terkadang datang dengan bentuk kaf, telapak. Terkadang datang dengan bentuk yamin, tangan kanan. Terkadang dengan bentuk al-qabdu, genggaman. Terkadang Allah menggunakan hadis menggunakan lafaz al-asabi, jari jemari. Maka semua ini menunjukkan memang tangan hakiki. Tidak mungkin diartikan nikmat kekuatan sementara Allahnya menyebut di dalam Quran bahkan ada al-bastu, Allah membentangkan. Ya kan seperti dalam hadis, yabsutu yadahu, Allah membentangkan. Bukan membentangkan nikmat, Allah menggenggam nikmat yakni dengan la jamaah, al-yamin, al-qabdu, al-asabi'. Yang semua ini adalah tidak mungkin untuk diartikan tangan kekuatan atau nikmat, ya. Baik jemaah. Di Quran juga Allah menyebut lafaz tangan itu 3 model. Pertama dengan jama' atau mufrad dulu supaya urut. Pertama dengan mufrad, yaitu yadullah. Yadullah mufrad, tangan Allah. Lalu Allah menyebut dengan 2 tangan tadi. Lalu Allah menyebut dengan jama' aidina. Baik, ini semua tidak bertentangan. Karena maksud yadullah, tangan Allah, mufrad ketika mudhaf, ini bahasa Arab. Jadi antum harus mengenal juga kaidah bahasa Arab. Yadullah mufrad mudhaf. Mudhaf yakni diidofahkan. Kata majmuk, yadullah tangan Allah, yakni tangan diidofahkan kepada Allah, maknanya berarti yadullah idofah. Idofah ini dalam bahasa Arab memiliki makna umum, yakni maknanya bukan satu. Tapi maksudnya tangan Allah lebih dari satu maknanya. Tapi disebut yadullah ingin menunjukkan jenisnya, Allah punya tangan. Tapi tangannya berapa jumlahnya? 2, sebagaimana dalam ayat-ayat tentang 2 tangan. Jadi jumlah tangan Allah 2 jemaah. Sama hanya anak antum punya tangan, antum jawab apa? Iya punya tangan. Tangan dong, nggak ngomong 2 tangan. Tapi maksudnya tangannya berapa? Anak antum punya tangan, Taib. Tangannya berapa? 2. Kenapa nggak ngomong 2? Cukup untuk menunjukkan punya tangan. Adapun jumlahnya berapa? Ma'ruf, jumlahnya 2. Tangan Allah pun 2. Nah, tangan Allah disifati yang satu yamin, yang satu lagi juga yamin. Maka yang benar kiltal yadaini yaminun. 2 tangan Allah itu masing-masing juga kanan. Tidak disifati Allah dengan shimal. Adapun hadis yang mengatakan tangan Allah itu ada kanan dan satunya lagi shimal artinya kiri, hadis Muslim jemaah, hadisnya dhaif. Maka kaidahnya setiap hadis yang menyebutkan Allah tangan kiri, hadisnya semuanya dhaif, maka tangan Allah 2 namun masing-masingnya semua disebut kanan untuk menunjukkan kemuliaan. Jelas jemaah? Taib. Adapun jama' untuk mengagungkan. Jadi tangan Allah tetap jumlahnya 2, bukan jama' berarti banyak. Sama Allah mengatakan kami banyak, bukan berarti Allahnya banyak, tapi menunjukkan pengagungan dalam bahasa Arab. Atau yang kedua untuk memudahkan saja dalam pengucapan. Karena orang Arab itu tidak mau yang susah-susah kalau melafadzkan. Biismillah itu orang Arab sudah tidak mau ngomong biismillah. Asalnya biismillah, tapi orang Arab maunya yang gampang-gampang sehingga menjadi bismillah. Al-akhyaru, enggak mau orang Arab ngomong al-akhyaru. Jadi membuang hamzah tashilan dalam rangka memudahkan. Demikian pula orang Arab kalau ngomong musanna yang diidofakan, ya, itu enggak mau susah seperti qalbakuma, enggak mau ngomong qalbakuma tapi qulubukuma. Qulub lebih mudah. Jadi mengucapkan lafaz jama' itu lebih mudah daripada lafaz musanna. Ya, maka Allah menggunakan lafaz bi aidina, tangan-tangan kami. Bukan yadainina gitu kan. Jadi susah, orang Arab enggak mau susah. Itu untuk pengucapan. Jadi tetap tangan Allah berapa totalnya? 2, ya mah. Tidak boleh mengatakan lebih. Apalagi ketika Allah dihina oleh orang Yahudi, yadullah maglulah, tangan Allah terbelenggu. Kenapa tangan Allah terbelenggu? Kata Yahudi, karena Allah memberi harta kepada si Umar, tapi tidak memberi harta kepada si Ahmad. Umar kaya, Ahmad miskin. Berarti tangan Allah terbelenggu. Berarti Allah ini bakhil, Allah ini pelit, kata Yahudi.
Kalau Allah itu kaya, ya harusnya diberi semua dong, diberi kaya semuanya. Umar ya kaya, Muhammad kaya. Tapi kenapa Muhammad diberi, Umar nggak diberi? Berarti Allah itu bakhil, maghlulah. Lalu Allah bantah. Allah dalam rangka membantah mengatakan apa? Bal, harusnya kalau memang tangan Allah banyak, harusnya kalau memang tangan Allah itu banyak totalnya, mungkin ada 1000 misalnya, Allah harusnya membantah juga tangan Allah 1000. Karena sedang membantah Allah itu pelit. Ya tahu jemaah? Allah sedang membantah Yahudi yang mengatakan Allah pelit, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah bantah dengan mengatakan bal yadahu. Allah mengatakan tangan Allah 2. Bal yadahu mabsutotani. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ini menunjukkan apa jemaah? Allah menyebut kedua tangan Allah terbentang. Padahal konteksnya konteks membantah. Ketika Allah disebut pelit oleh Yahudi, harusnya kalau memang lebih dari 2, Allah akan menyebutkannya lebih dari 2. Kenapa? Karena konteksnya membantah. Tapi ternyata tidak. Dan ini menunjukkan berarti jumlah tangan Allah memang 2. Wa kiltal yadaini yaminun. Dan masing-masing tangan Allah, kedua-dua tangan Allah adalah kanan. Nanti sifat wajah yang ketujuh ya. Jadi judul nanti penetapan Imam Syafi'i terhadap sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.